Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Leo menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, kesehatan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya, saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Di akhir video kita akan melihat keberuntungan atau rezeki apa yang menghampiri zodiak Leo dalam waktu dekat ini. Dan di akhir video juga saya akan memberitahukan pesan semesta yang akan disampaikan kepada dirimu. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara. Sebelumnya saya akan meminta izin kepada para zodiak Leo agar saya bisa menarik energinya dan saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kehidupan. Nine of Cups. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kehidupan, sepertinya kamu sedang berada di fase hidup yang penuh tantangan yang saya lihat. Kamu seperti berjalan di jalanan penuh dengan kerikil. Bukan karena kamu nggak bisa menghadapi, tapi akhir-akhir ini energi kamu terasa seperti tersedot habis yang saya lihat. Keluarga atau orang terdekat mungkin merasa kamu terlalu banyak meminta perhatian atau cenderung memikirkan diri sendiri. Padahal niatmu tulus, hanya ingin dimengerti. Di balik senyum dan keberanianmu, kadang kamu butuh ruang untuk sendiri dan memperbaiki emosi yang terpendam. Di dalam pertemanan atau lingkungan kerja, bisa jadi ada beberapa orang yang kurang bisa memahami pandanganmu. Tapi jangan sampai ini bikin kamu merasa harus berubah jadi orang lain hanya demi diterima. Kamu punya cara sendiri dalam mengekspresikan dirimu dan itulah yang membuat zodiak Leo sangat istimewa. Jangan sampai kehilangan dirimu di tengah dorongan untuk terus mengikuti ekspektasi orang lain. Penting juga untuk mulai belajar berbagi perasaan. Gak semua hal harus kamu tanggung sendiri. Ada saat-saat di mana kamu harus percaya pada teman dekat atau keluarga yang selalu mendukungmu. Mungkin ini saatnya untuk melepaskan kebanggaan dan terbukalah dengan hatimu. Terkadang, bantuan itu datang saat kita benar-benar mengizinkan diri kita untuk menerimanya. Di dalam kehidupan Leo yang saya lihat sepertinya pandangan orang menilai kita berbeda ya. Padahal kamu hanya berjalan di jalan lurus, tapi ada aja yang selalu mengomongi kamu yang jelek-jelek ya. Padahal kamu hanya ingin dimengerti dan disayang yang saya lihat di sini ya. Dan solusi dari saya yaitu, temukanlah waktu untuk dirimu sendiri. Ambil waktu, istirahatlah yang cukup dan buatlah jadwal untuk kegiatan yang kamu sukai, biar pikiranmu lebih tenang. Terbukalah pada dukungan. Jangan ragu curhat pada orang yang kamu percayai.
Mereka bisa jadi pendengar yang baik dan bantu kamu melihat masalah dari sudut yang berbeda. Belajarlah memilih lingkungan. Fokus pada orang-orang yang memberi energi positif. Jangan buang waktumu untuk yang nggak menghargai dirimu. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Leo dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang kesehatan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu tentang kesehatan. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kesehatanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kesehatan. King of Swords. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kesehatan, sepertinya akhir-akhir ini kamu merasa pegal atau nyeri di tengkuk leher yang cukup mengganggu yang saya lihat. Rasa nyeri ini bisa disebabkan oleh stres yang kamu alami, atau posisi duduk, atau posisi tubuh yang kurang ideal saat bekerja atau istirahat. Terlalu sering menunduk atau duduk lama tanpa peregangan juga bisa memperparah kondisimu. Tengkuk leher yang tegang biasanya berpengaruh pada pikiran. Jadi kalau sakit, ini sering muncul. Pasti kamu juga merasa kurang fokus dan cepat lelah. Sakit leher ini bukan hanya karena faktor fisik yang saya lihat, tapi juga bisa karena tekanan mental atau perasaan terpendam yang tidak kamu sadari. Emosi yang tidak terluapkan bisa menumpuk dan akhirnya terasa di fisik. Jadi, penting untuk dirimu agar jaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Jangan sampai masalah kesehatan fisikmu ini jadi alasan buat kamu tidak produktif atau hilang semangat. Mulailah membiasakan diri untuk rutin melakukan perenggangan, terutama setelah bekerja atau menunduk lama. Bisa jadi mencoba teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga yang bisa membantu meringankan tekanan pada tengkuk lehermu. Jangan abaikan sinyal dari tubuhmu, karena terkadang tubuh kita memberi tanda saat pikiran kita terlalu banyak terbebani. Di dalam kesehatan Leo yang saya lihat sepertinya kamu mengalami sakit tengkuk di leher ataupun rasa pegal-pegal ya brother ya. Ini disebabkan karena banyaknya pikiranmu yang mengakibatkan kamu stres ya. Mungkin juga faktor karena kamu kelelahan dalam bekerja ataupun posisi duduk yang kurang ideal ya. Dan solusi dari saya yaitu lakukan perenggangan rutin. Luangkan waktu setiap 1 atau 2 jam untuk merenggangkan lehermu, terutama kalau kamu bekerja di depan komputer. Posisi duduk yang baik. Pastikan postur tubuh nyaman dan kursi memiliki sandaran leher agar tubuhmu tetap rileks. Meditasi ringan. Cobalah lakukan pernapasan dalam atau meditasi sederhana untuk menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan dirimu. Begitulah penglihatan saya untuk kesehatan zodiak Leo dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang percintaan. Saya akan mengisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang percintaan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam percintaanmu. Inilah kartu yang keluar dalam percintaan. Five of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam percintaan, sepertinya kamu sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Ketika kamu sudah memberi sepenuh hati, ternyata pasangan lebih memilih untuk pergi demi orang lain.
Rasa kecewa dan rasa sakit hati ini pasti sangat dalam dan wajar kalau kamu merasa dihianati. Kamu telah memberikan banyak, baik waktu, perhatian, dan juga cinta yang tulus. Tapi semua itu seolah tidak ada artinya di mata dia. Pengalaman ini memang berat, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin saat ini kamu merasa kehilangan arah, tapi percayalah, waktu akan membantu menyembuhkan luka ini. Jangan biarkan pengkhianatan ini membuatmu ragu akan cinta. Ada banyak orang di luar sana yang akan menjaga ataupun menghargai kehadiran dan kasih sayangmu dengan sepenuh hati. Saatnya untuk bangkit bagi dirimu. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga dalam hidupmu. Cinta yang sejati gak akan membuatmu merasa sendirian, apalagi sampai menyakiti. Yang terpenting sekarang adalah fokus pada dirimu sendiri dan ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik. Perlahan tapi pasti, cintamu yang baru akan datang ketika kamu sudah siap membuka hati lagi. Di dalam percintaan Leo yang saya lihat sepertinya kamu lagi patah hati ya brother, karena kamu lagi ditinggalkan oleh pasanganmu demi orang lain ya. Saya turut prihatin. Dan solusi dari saya yaitu manjakanlah dirimu dengan hal-hal yang kamu sukai dan buatlah dirimu bahagia tanpa bergantung pada orang lain. Dalamilah hobi baru. Isi waktu luang dengan aktivitas yang membuatmu produktif dan mengalihkan pikiran. Jangan terburu-buru membuka hati. Berikan waktu untuk dirimu sendiri sebelum memulai hubungan baru. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan jodoh Leo dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara, yaitu tentang keuangan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu topik yang keempat, yaitu tentang keuangan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam keuanganmu. Inilah kartu yang keluar di dalam keuangan. Ten of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keuangan, dari segi keuangan, kamu mungkin merasa sedang berada di titik yang sulit yang saya lihat. Penghasilan yang ada hanya cukup untuk bertahan hidup dan belum cukup memuaskan seperti yang kamu harapkan. Kamu mungkin merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya nggak sebanding dengan upaya yang kamu lakukan. Kondisi ini bisa bikin frustasi dan membuatmu berpikir untuk menyerah. Namun, ketekunan adalah kuncinya. Jangan biarkan kondisi keuangan yang terbatas ini mematahkan semangatmu. Terkadang penghasilan yang sedikit bisa mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam mengelola keuangan. Mulailah mengatur prioritas pengeluaranmu dan hindarilah keinginan-keinginan yang kurang penting. Dengan cara ini, kamu bisa lebih mudah bertahan hingga situasi keuangan membaik. Kedepannya, cobalah untuk mencari peluang lain atau membuka usaha kecil-kecilan yang nggak memerlukan modal besar. Siapa tahu, dari usaha ini bisa muncul pemasukan tambahan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-harimu. Jangan menyerah, kamu punya kemampuan untuk bangkit dari situasi apapun. Di dalam keuangan Leo yang saya lihat sepertinya lagi masa sulit ya brother. Penghasilan hanya cukup untuk bertahan hidup. Sepertinya kamu bekerja tapi mendapatkan gaji yang di bawah UMR lah kita katakan ya. Dan ini belum cukup. Mau tidak mau, ya kamu jalani karena sulitnya cari pekerjaan sekarang ini ya. Dan solusi dari saya yaitu, aturlah prioritas pengeluaranmu. Fokuslah pada kebutuhan pokok dan hindarilah membeli barang yang tidak terlalu penting. Carilah peluang ekstra. Pertimbangkan usaha sampingan atau
kerja tambahan yang bisa membantu menambah pemasukanmu. Bijaklah dalam menabung. Sisihkan sebagian kecil penghasilan untuk tabungan, walau sedikit tapi tetap penting. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Leo dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara, yaitu tentang keberuntungan. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Leo dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri para zodiak Leo. Kita doakan bersama ya, saudara-saudara. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. Inilah kartu yang keluar dalam keberuntungan. Seven of Cups. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, sepertinya dalam waktu dekat ini, kamu akan merasakan sedikit keberuntungan yang datang dari arah yang tidak terduga. Bisa jadi ini datang dalam bentuk peluang bisnis, atau bantuan dari teman lama, atau kesempatan untuk meningkatkan keahlian yang bisa mendatangkan rezeki. Keberuntungan ini mungkin nggak datang dalam bentuk materi secara langsung, tapi akan memberi manfaat besar jika dimanfaatkan dengan baik. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Leo dalam waktu dekat ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu pesan semesta. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu ya. Inilah kartu yang keluar dalam pesan semesta. Ten of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu. Semesta mengingatkanmu bahwa kamu adalah sosok yang kuat dan berani. Jangan pernah takut untuk menghadapi apapun yang ada di depanmu. Semua tantangan ini hanya ujian sementara untuk melihat sejauh mana kamu bisa bertahan. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Leo. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Leo, perjalanan hidup memang gak selalu mulus, tapi kamu punya kemampuan untuk bangkit dari setiap jatuh. Tetaplah percaya bahwa hari esok akan lebih baik lagi dan percayalah bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Jangan berhenti berusaha karena usaha yang kamu lakukan sekarang adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.